tempat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperdamaikan antara dua kelompok, yang mana pihak kafir dengan pihak Muslim. Kenapa baginda Rasulullah sampai baginda Rasulullah memperdamaikan? Karena memang umat Muslim kalau datang Mekah memang sudah tidak dijamin lagi untuk keamanannya. Artinya diganggu oleh orang kafir Quraisy, bukan hanya dihalangi, akan tapi akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar kabar tersebut, maka baginda Rasulullah dekat Madinah Al-Munawwarah bermusyawarah dengan para sahabat, dengan para kaum muslimin lainnya. Kemudian baginda Rasulullah dipilih daripada antara sahabat yang 4, dipilih adalah sahabat Utsman. Jadi sahabat Utsman datang ke sini, cumanya sahabat Utsman dihalangi. Sahabat Utsman tidak sampai ke bumi Mekah Al-Mukarramah sampai terdengar bahwasanya sahabat Utsman telah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka kenapa baginda Rasulullah tidak mengutus Umar? Umar ni kan orang yang paling ditakuti oleh kaum muslimin, kaum kafir. Kenapa tidak mengutus Umar? Umar ni memang kalau dia diutus maka dia akan memang dia paling garang lah, sahabat yang paling takuti oleh orang kafir. Cumanya baginda Rasulullah ini ingin perdamaian, bukan ingin kacau, ingin perang, bukan. Baginda Rasulullah ingin memperdamaikan, sehingga diutuslah Utsman. Akan tapi Utsman digagalkan atau dihalangi oleh orang kafir Quraisy, tidak sampai masuk ke Mekah. Sehingga Utsman balik lagi ke Madinah. Akhirnya yang datang langsung ke bumi Mekah Al-Mukarramah yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana asalnya dekat bumi Mekah ni, yang mana ketua golongan kafir Quraisy yang awalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebelum masuk agama Islam, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam memang orang yang paling garang, yang paling jahat, yang paling hebat dalam menguasai strategi peperangan. Jadi memang semua orang Muslim takut dengan Khalid bin Walid. Kalau orang kafir mempunyai Khalid bin Walid, kalau orang Muslim hanya mempunyai Umar. Jadi Khalid bin Walid berjumpa dengan baginda Rasulullah, lalu meminta perdamaian, artinya meminta perjanjian, berjumpa dengan kafir Quraisy yang lain semua, bermusyawarah dekat sini untuk minta perdamaian, untuk minta perjanjian. Oke, kita minta perjanjian dengan baginda Rasulullah, minta perjanjian dengan orang kafir Quraisy, sehingga orang kafir Quraisy berikan dengan 10 hal permintaan. Saya mau damai dengan kaum muslimin asalkan 10 permintaan ini, 10 peraturan ini wajib diikuti oleh orang muslim. Yang pertama, tidak boleh kalau datang Mekah tidak boleh membawa pedang, tidak boleh membawa kecuali pisau untuk mengupas buah. Kemudian tidak, apabila kaum muslimin daripada bumi Madinah masuk Mekah, tidak boleh balik lagi ke Madinah. Dan juga apabila kaum kafir datang ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Itu di antara permintaannya. Jadi ada 10 permintaan. Yang pertama, datang Mekah tak boleh bawa pedang, dan juga perjanjiannya tidak boleh buat ibadah umrah selama setahun ini. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Kalau memang dia langgar, memang kami kena halau dan akan kami bunuh kalau dia melawan. Jadi sehingga baginda Rasulullah demi kedamaian, demi kedamaian, karena baginda Rasulullah memang suka damai. Baginda Rasulullah tak suka untuk ini. Sehingga baginda Rasulullah merestui atas permintaan tersebut, sehingga terjadilah Bai'atur Ridwan, antara perdamaian dua kelompok, antara kaum muslimin dengan orang kafir. Andai saja baginda Rasulullah tidak datang ke bumi Mekah untuk minta perdamaian, mungkin kita semua belum tentu dapat datang ke bumi Mekah Al-Mukarramah, karena Mekah dikuasai oleh orang kafir. Dan semua ini kita boleh datang Mekah berkali-kali, kita bahkan boleh duduk Mekah. Ini semua berkat perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang sekarang yang tidak dibenarkan untuk masuk bumi Mekah Al-Mukarramah yaitu orang kafir. Orang kafir tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah. Cumanya dekat Madinah baru-baru ini viral, ada orang-orang luar masuk dekat sana, cumanya diamankan oleh petugas. Jadi ada orang rambut pirang dari orang luar lah, dia datang, orang kafir, dia tak pakai tudung, bahkan di pagar masjid dia berkelilingan, cumanya dia sudah ditangkap. Bumi Mekah Madinah ni, tanah haram Mekah Madinah, memang tidak boleh orang kafir masuk, tidak boleh. Memang Allah yang melarangnya, tidak boleh orang kafir masuk tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah. Jadi laluan ni ada laluan khusus muslim, ada laluan khusus kafir. Khusus orang yang bukan muslim
ingin pergi Mekah, cumanya bukan tanah haram ya. Ini masih dilewatkan, bukan kawasan tanah haram. Jadi apa ada pusingan kat sini nih? Ada laluan khusus orang yang bukan agama Islam. Orang agama Islam boleh datang Mekah, cuman ada laluan khusus. Tidak boleh menyentuh tanah haram Mekah, saking menjaganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua boleh datang ke Mekah, boleh kita beribadah sesuka hati kita. Ini semua karena berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita datang ke Hudaybiyah ini semuanya mendapatkan keberkatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu saja. Jadi ini adalah Masjid Hudaybiyah.